'Cause we'll be on a tether. Halo Mikaela, balik lagi kita. Kita tuh ini kan web programming. Oke, Kak Cika belum open. Ada. Za, Kak Cika usul ada tambahin itu, Za. Form buat komentar, jadi nanti dikirim ke email. Atau tambahin itu, Za, websitenya. Chatbot. Dashboard. Nah, chatbot susah nggak? Sebenarnya bisa gampang sih. Maksudnya bisa ngambil script yang udah ada. Atau bisa kita bikin pakai... Hmm, Acil bikinnya waktu itu pakai apa ya? Pakai Mikaela udah jadi websitenya. Mik mau nambahin apa? Mau nambahin foto gitu. Boleh, sok nambahin foto. Iya, Nah, fotonya nanti mesti kita style ya biar rapi. Coba dulu deh kasih foto dulu. boleh. Ada ditambahin apa ya? Bentar, Kak Cika pikir dulu. Oh, nah, Kak Cika waktu itu pakai dialog flow, Za. Cuman ribet nggak ya? Paling gampang pakai apa ya kalau kasih chatbot? Misalnya, kali aja mau nanya-nanya tentang OSIS. Iya kan? Hmm. Atau mau ditambahin apa? Sebenarnya Kak Cika cek di yang ada tuh OSIS, Smart Vista, GitHub I/O. Si logonya ikutan ya. Bagus juga. Oh, ada dari samping muncul. Ini Instagram berarti udah masuk. Udah. Hmm, gitu ya. Bagus juga nih. Tambahin WhatsApp, tambahin counter. Counter buat Counter. apa tuh? Tapi itu gampang banget sih, 5 menit lah jadi. Kalau Kak Cika tuh suka tambahin counter, jadi kita tahu visitornya berapa. Itu tuh tinggal ngambil aja, taruh di JavaScript. Ada sih cuman script. Nah, terus nanti dia bakalan naro si counter variabelnya tuh di website tertentu. Jadi setiap kali ini loading, dia bakal manggil script itu buat ngecek counter kita udah berapa gitu. Oh, lucu ini bisa gini sih, Mbak. Si Apa? counternya kalau di cover lucu jadi pakai mahkota. Oh, Oh, jago. Gimana ini pakai JavaScript ya? enggak. Pakai CSS aja. Gimana? Oh, di zoom size-nya ya? Translate. Scale, scale. Oh Scale iya. berapa itu scale. Kok jago ya? Terus ini si tulisan ketua OSIS sama si wakil OSISnya di hide aja gitu. Iya, di hide. Ini Ini OSIS sebenarnya berapa? ada ininya sih kotak hitboxnya. Ya ampun, bagus ya. Suruh bayar nih sekolahnya ke Arza nih 15 juta itu. Bagus tahu Gak usah udah lah, up. pengalaman aja. Gila katanya. Ini udah canggih tahu, udah up lagi. Maksudnya udah bisa udah apa? Udah bisa ditayangkan secara online. Hmm. Maksudnya udah up gitu ya. Lucu banget. Ada gininya. Ini si orangnya bisa diklik gak ya? Nanti misalnya Bisa. tahu kayak maksudnya orangnya pas diklik masuk ke IG-nya dia, langsung di-spam sama Oh, orang-orang. Jangan, 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 jangan. Tambahin apa ya? Kak Cika sih kalau yang standar biasanya counter. Terus misalnya form di bawah tuh misalnya tinggalkan pesan. Nah, terus nanti dia kalau udah ngisi pesan masuk ke emailnya OSIS. Terus misalnya mau pakai chatbot. Chatbotnya yang gampang aja, misalnya nanya, oh chatbotnya yang cuman baca data aja, Za. Jadi pertanyaannya udah kita siapin. Pakai apa yang paling gampang ya? Coba kasih kita cari. The easiest way to make uh, the easiest way to make a chatbot on a website. Udah ada.
Tuh kan pakai Dialogflow kan? Kak Cika pakai Dialogflow waktu itu. Kalau pakai ChatGPT atau pakai Pure HTML. Saya cobain ini Kak Cika kirim ya si ChatGPT Ocehnya ya. Kali ya Arza ada yang mau dioprek kali. Oke. Kali kan Arza suka gitu, suka berini. Ntar mana ya? Gimana Kak chatnya? Oh, Mika lagi cari itu ya, lagi cari gambar. Bisa Ini kata chat ChatGPT. picture. Ingat loh, Mik harus PNG, JPG, jangan yang aneh-aneh. Oh, udah PNG. Oh, oh. Ya, Gambarnya, Arza kalau gambar Arza di styling nggak? gambar apa tuh? Si yang tadi osis-osisan tuh di style di CSS-nya ya? Di gimana ya? Liatin banget tuh chat tuh. Bentar. Kak Cika teh perlu contoh my styling with CSS. Ntar lu. Mika nanti gambarnya mau ada berapa? Maksud Kak Cika gini. Mika bisa nggak desain dulu misalnya mau gini nih. Jadi Kak Cika siapin codingnya ininya. Oh, Misalnya nih oke. judul gitu ya. Mika mau bikin judul. Nah, si gambarnya teh mau gini bertiga gitu misalnya. Atau cuman Oh, satu di tengah. Apa gimana, Mik? oke, aku desain dulu ya. Desain dulu. Jadi nanti Kak Cika ngintil ininya CSS-nya. Oke. Terus Oh, di isinya HTML. Ada ngintip dong itunya. Oh, iya. Arza belum share screen. Ih, ayo Allah. Oh, mau gitu, Oh, rounded image bisa, border thumbnail image bisa, responsive, Polaroid, transparent, top left, top right, image hover, image hover, flippant image, responsive, image gallery. Oh, yang Arza kayak gimana? Mau lihat? Ntar, Arza mau lihat. Berarti kan mana bagian mana? Yang ininya ya. Arza gimana sih sistem CSS-nya dipisah? Di Beda file ya, di style ya. Terus gimana pakai fotonya. Oh, pakai section ID BGL, background. Yang ini buat yang background gedungnya itu. Terus dikasih div. Terus ini div ini center gambar Wian. Oh, ini ya, Ya, div ini yang ID gambar center. orangnya. Orang satu, terus ini orang duanya. Taruh gue nggak ngerti, Za. Hoveringnya dari mana kalau nggak pakai JavaScript? Over di style ini. Hmm, Terus masang hovernya di gambar itu gimana caranya? Taunya kalau dia harus menghover gimana? kalau Oh, biar ada ini Wian hover. Oh, transform. Gambar Wian itu sama dengan tulisan ketua OSISnya bareng ya? Apa misah mereka berdua? pisah. Jadinya gambar itu Oh iya itu hover tulisan tulisan sama ketua. mahkota digabung jadi satu kontainer. Nah, kontainernya itu kalau di hover bakal muncul itu. Kontainernya namanya apa? Wian. Ini hitbox nih. Kamu gimana sih bisa bikin kompleks jadi sih? Nggak, lihat contoh apa? Ngarang, Kak Cika pusing nih. Saya center Wian itu kan, Logika sih. tahu. Kak Cika tuh bingung antara div Mm, sama labelnya. Kapan kita ngediv? Kenapa gitu gitu maksudnya? Kan kita oke. Ini kan berarti pakai ID kan? mm. Oh, ngerti. Hmm, Ini bukan. Tunggu. No. Ini ya misalnya. Ini kan berarti bener gak ya?
Kasih tahu. Ini berarti kan si kotaknya. Heeh. Ini kan si kotaknya si sesar kan. Oke. Iya. Terus si sesar, ada gambar sesar. Heeh. Posisinya lala. Aduh kecil kalau absolut ini nggak ngerti lah. Ini Wian. Nah, cara masukin sesar sama Wian ke dalam kontainernya gimana? Nggak. Nah, itu ada di indeks ini. Oh, Indeks. ngerti. Tunggu. Tunggu, membaca dulu. Ini Hmm. kontainernya. Oh, Kak Cika kalau bikin pakai JavaScript nanti bisa pakai CSS juga ya. Cuma Kak Cika malah nggak ngerti layer-layernya ya, botak. Nih kan berarti ini picture logo OSIS yang itu ya. Hmm. Ini BG3 apa? Oh, ini BG3. kontainernya. Oh, ngerti. Jadi ini kita bikin kontainer kelasnya. Ini Haref BG3 apaan nih? Oh, ini biar kalau diklik bakal ke slide 3-nya. Hmm. Nah, berarti di dalam kontainer tuh ada center sesar sama ada center Wian. Kontainer sih. Kontainer bukan center ya, sorry. Sorry, bro. Loh, kok mereka jadi berdua sih? Kak Cika pikir sesar sama tulisan, Wian sama tulisan, tapi mereka bisa berdua. Iya. Gimana sih? Ada? Kak Cika loading ya? Taruh. Ini satu kotak ada foto sama tulisan. Tunggu. Gini nggak sih? Tunggu. Tolong jelasin kepada Kak Cika ya, yang loading ini. Kan ini kita punya kontainer satu. Mm-mm. Saya Kak Cika kalau nggak ngerti, terus nanti suka ini, suka nantinya di suatu hari kemudian tuh gue jadi malah jadi sesat gitu. Ini kan kontainer satu kan. Nah, Mm-mm. terus kan eh Arza bikin dua kan. Ini div yang sesar, Mm-mm. dan ini div yang Wian. Nanti Kak Cika mau nanya ya, tapi. Nah, di dalam divnya sesar itu ada fotonya dia, sama ada tulisan kan. Di Wian juga ada fotonya dia, sama ada tulisan kan. Mm-mm. Gitu kan? Iya, Pertanyaan mau gue, gambar mahkota. pertanyaannya gini. Kan kalau misalnya Kak Cika hover nih, Hmm. kita nge-refernya ke kontainer apa ke sesar sama si Wian? Ke sesar sama Wian kan? Ke kontainer sesar sama ke kontainer Wian. Iya, misalnya Kak Cika hover ke sini, berarti ke kontainer Wian. Kalau ke sini hovernya ke kontainer sesar gitu. Iya, heeh. Nah, si kontainer satu gunanya buat apa sih? Kenapa harus ada dia? Oh, ini biar jadi gabung. Jadi kalau di zoom out sama zoom in nggak mencar-mencar. Oh Jadi gitu. kan ini, Kalau nggak disatuin dia mencar gitu. bentar. Wah, Oke. Mikaela lagi ngedit, lagi ngedesain. Nah, ini kontainer satu itu yang buletan ini di belakang. Oh, ngerti. Jadi kalau di zoom out, nah, Oh, biar mereka bersama ya. Oke. iya. Liatin codingnya lagi. Kak Cika mau lihat coding. Jadi itu bukan buat hitbox ya. Kalau hitboxnya yang kontainer ini. Oke, sekarang minta yang itunya, yang HTML-nya. HTML. Ini HTML-nya malah ya. Iya, ini HTML. Hoveringnya di mana, Za? Covernya di CSS. Ini. Oke, mana? Ini ketika CSS di hover, berarti muncul tulisannya. Harus harus ada yang dilalatin. Lucu. Pantesan sapi kalau dilalatin. Oke, balik. Nah gini. Kan oke, berarti kan si ini ya, si Wian ini hover itu berarti dari fungsi dari CSS-nya ya? Iya, Kita baru tahu loh. namanya
pseudocode gitulah. Jangan dipakai di CSS. Nah, Kak Cika pikir tuh pakai JavaScript tahu selama ini. Ternyata berarti kita bilang kan, oh kalau Wian. Nah, tanya lagi. Kalau Wian, oh berarti sama Arza dibedain lagi. Ada Wian sama ada kontainer Wian. Kontainer Eh, biar itu Wian berdua sama tulisan gitu. oh, Hmm. hitboxnya ya, hitboxnya sama biar barengan gitu. Kalau kontainer Wian hover, nah dikasih mahkota. Mahkota berarti dibikin lagi. Ya, iya masing-masing. Oh ngerti Kak Cika. Jadi mereka tuh munculnya tuh diginiin ya. Opacity-nya disatuin. Tadinya 0. Iya, awalnya 0. Setting 0-nya di mana? Nolnya di originalnya. Original di mana? Di Si Arza mah ini kan bisa nih. bikin simple ya. Bahkan HTML pun dibikin mumet kayak C++, Edan. Ini, oh, mana, Eh, oh iya, mana transparansinya? ini ada. Tuh kan nggak ada mana. Atau default ya? Oh, beda. Ah, ini dia tulisannya. Ini. Tulisannya yang di nolin sama mahkota. Oh iya bener, pinter Detail banget sih, enggak? Tadi aku mengevaluasi diri dulu. Masalahnya kok bisa pakai CSS jago juga ya. Jadi kayak, nggak seakan-akan ada JavaScript padahal enggak, licik. Ngerti gue sekarang. Berarti kalau gitu dia ada kontainer satu, isinya 2 div. Div-nya berisi 2 komponen. Dari 2 komponen itu, yang bagian ngumpet jadi 0 dulu. Terus nanti dia jadi 1. Hmm. Ya, oke. Thank you, Za. Udah ngerti kan Cika setidaknya. Nanti kalau Mikaela ada yang serupa, baru. Nah kan, oke. Nanti Mikaela pasti pusing urusan naro-naronya nih. Oh, Layouting. itu teh pakai div ya? Pakai div. Atau gini dulu. Nah, nanti ya misalnya gini. Misalnya gini, Iya, Mika misalnya mau gambar di sini ya. Nah, gambar Mika tuh di sini berarti. Di iya. sebelahnya Hello There. Mhm. Kalau di situ agak tricky. Gimana caranya? Ah, Gede kali. ini kebetulan Kecilin dikit. Ngecilin. Arza ngecilin gambar gimana? Size ya. With pakai ini. Oh, pakai with with height aja. Heeh. Enggak. Nah, itu. Nah, ya gitu. Hmm. Oh, terlalu besar. Nah kan, kalau gambar gimana ya? Saran dong, Za. Gambar diapain biar bagus? Gambar. Za nanya. Coba ntar. Coba scrolling ke bawah, Za. Atas. Atas. Nah, gini kan. Kan ini kan ada background nih. Ada background si gedung ini kan. Heeh. Ini kan. Terus Arza tuh biar ini di tengah gimana? Di center aja. Di apanya tuh yang tulis? Nih si logo ini. Oh, ini emang ya di center. Oh dia emang ngikut ya? Ngikut. Heeh. Oke. Terus cara ngemisahin si ini sama si ini gimana? Itu bikin div kanan kiri atau gimana? Atau dikolomin? Memisahin ini sama Mm-mm. yang lainnya. Iya, jadi misalnya kan pengen tulisan welcome-nya sebelah kiri, gambarnya sebelah kanan. Nah, itu Arza layoutingnya gimana? Oh, emang dibikin box sih. Jadi boxnya itu gabungan dari semua ini jadi Oke, ditaruh itu. misalnya ini box 1, ini box 2 gitu.
Terus sama Arza di CSS-nya ini align-nya left, ini align-nya right atau gimana? Biar mereka bisa sebelahan. Pakai apa ya? Lupa. Soalnya Mikaela juga mau bikin nih, Kak Cika harus Di Google. prepare dulu nih. Mana yang welcome? Gimana ya cara mereka sebelahan ya? Soalnya kalau Kak Cika biasanya nge-layout gini kan pakai Python atau pakai JavaScript. Pakai Java. Kalau mereka tuh pakai kontainer gitu loh, Za. Terus kontainer itu bisa diatur pakai layout. Jadi kayak misalnya layoutnya mau apa? Flow layout, box layout, atau apa. Terus nanti Kak Cika tinggal bilang, gue mau di kiri, gue di kanan, gue tenggara, gue di tengah. Apa-apanya tuh lebih gampang, Hmm, aku masih pakai ini. Disesuaiin pakai margin right. Jadi ke kiri berapa pixel gitu. Oh, ngerti. Ya nggak apa sih. Jadi ya kalau itu, Oh, ngerti. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak dua kontainer yang berbeda, cuma posisinya aja pakai margin ya. ya di awalnya di sini ya udah aku pindahin ke sini jadi live berapa kali. Ya sih, pintar. Tuh gitu, Mik. Cari cara gampang. Kak Arza juga. Kecil-kecil kalau pakai yang sophisticated tuh kemumet malah. Gimana sekarang? Mika mau digimanain sekarang? Itu udah bagus tuh. Ini Jadi udah gini, sih, Mik. jadi segini aja. Sementara Nggak perlu misalnya sampai gini. tampilannya masih seperti yang Mika mau, biarin. Nanti kalau udah pusing, baru Kak Cika bantuin. Kita mikir. Oke. Ini pakai div jadinya. Pakai Atau yang mana? pakai yang lain? Gambarnya kayak dipindahin gitu. Nah, kalau dipindahin pakai apa tadi? Za, pakai margin ya? Pindahin. Kalau Kadang ngegeser kanan, kadang kalau left right doang nggak berfungsi. Jadi kalau nggak berfungsi pakai margin right atau nggak left. pakai margin right atau left. Coba eh Mikaela. Oke. Kalau nggak bisa, tanya ke Arza. Kita sambil ngecek juga. Oke. Di dalam tanda kurung ini. Ada di dalam, berarti settingnya di gambar ya? Ntar tuh. Ntar Ini Kak Cika cari contoh skrip ya. Berarti bikin gini. Tapi kok nggak ada yang ada ininya? Bentar, Kak Cika kasih skripnya. Apa namanya? Kak Cika bikinin, cariin snippetnya bentar. Di Polaroid image opacity. Berarti tambahin di sini responsif. Ini aja, nih Kak. benar. Ntar copy paste di chat ya. We start with the simple one. Kan? Mika kan punya kayak gini. Iya. Nah, mana chat? Ini kan kayak gini ya. Nah, Mika tambahin tuh di bawah yang pokoknya deket-deket H gitu-gitu deh, kasih image border. Nah, nanti semua gambar itu settingnya kayak gini, Mik. Nah, image source-nya kan Mika udah ada kan, biarin. Berarti Mika cuma nambahin IMG yang kurung kurawal itu aja. Oh. Cobain ya. Cobain. Oke. Bisa nggak? Oke, Za. Arza namain apa sekarang? Masain apa ya? Nambahin counter dulu nggak Ini atau tuh apa? Oh, nambahin Za, visi bikin itu. misinya Tunggu, Za. Kak Cika pengen ngintip. Ini dong, Za. Pengen lihat yang sebelah kiri lah yang muncul dari samping. Lihat settingnya dong. muncul dari samping. Itu yang Alfitian yang atas. Oh ini Gimana sih? Lihat dong. Ditulis ya. pakai hover juga CSS. Mah cakepnya. Oke. Extra.
itu di nah, Cover juga. pakai cover juga. Ini kontainer Alvitannya yang warna abu-abu ini. Dia Satu berisi logo dan teksnya kan berarti. iya. Ya. Terus Terus di ini kontainer Hoover translate X-nya 280 pixel ke kanan. oh, dia nggak berubah. Oh iya, dia nggak berubah size-nya, tinggal geser doang ya. Ubah posisi. Posisi secara horizontal. Ya, Hmm. bagus Atau nggak usah pakai JavaScript dah. Ini gimana ya? Idenya dari mana ya? Coba Mika, ntar. Kita pakainya kayak gini. Di situ. Kok Mikala bisa di situ sih? Hah, kenapa? Ini semua harus di dalam HTML, Mik. Harus di dalam body. Enggak. Oh, Si IMG yang tadi Mika masukin harus di dalam style. Si image source ini harus di dalam body. tapi kok ini bisa? Nggak tahu. HTML memang ajaib. Ini jadinya gimana ya? Tidak memenuhi kaidah, Tempatnya di mana ya? Nih. Coba. Ini udah disertain ini. Nah. Ini masukin ke sini, Mik. Tunggu. Ini ke sini. Nah, itu ke situ. Pokoknya harus di dalam HTML-nya. Dan idenya keren juga. Tapi pertanyaan. Kenapa Iya. si translate ke kanan 200 itu kok bagusnya kayak animate gitu loh? Maksudnya nggak kayak loncat gitu, kok bisa ya? Nggak loncat. Ya kan kebayang nggak misalnya Kak Cika punya label, terus Kak Cika pindahin X-nya ke 200 kan mestinya dia cerot gitu, loncat kan langsung. Oh, Kalau ini tuh kayak set gitu, ya kan? iya. Kok bisa Ini karena gitu? pakai di kontainer ini pakai transisi. Nah, dia is out transisinya. Oh, ada. Itu udah di CSS. Iya, Terus JavaScript ngapain dia? ini Oh, palingnya ini ya transition, transform, is out. Oh, ada. ada. Gila. Tidak boleh berkata kasar. Tapi emang gila. Kok cakep sih ya bisa ya? Nggak tahu lah, nggak ikutan kecil mah. Terlalu bizar. Kecil tuh selalu membayangkan gini, Za. Emang kan CSS tuh banyak ya atributnya. Mm-mm. Ketika kalau misalnya transition misal nih, apa? Ya kayak tadi gitu ya, muncul dari samping, rubah posisi, animasi, terus zoom in, zoom out, terus misalnya carousel, itu kan pasti pakai JavaScript. Soalnya logika Cika tuh gini, kan lu mesti ngitung resolusi layarnya, udah gitu mesti ngitung pixelnya gerak berapa gitu kan? Mm-mm. Yes, nggak? Jadi sama JavaScript nanti ya udah lu rasionya berapa gue hitungin, terus gue akan transisikan gambarnya sesuai sama yang lu codingin ke gue gitu. Nah, aku tidak expect kalau si CSS bisa gitu, soalnya berarti itu kan pasti di compute gitu, maksudnya ya udah pakai loop gitu misalnya. Ya udah lu ngegerak dari kiri ke kanan ya. Jadi nanti pixelnya geser X-nya ke kanan, yang misalnya yang paling sini muncul kayak array gitu, array yang ngegeser. Tapi ternyata Oh, pakai gitu. CSS bisa. Oh, mind blowing. Aku terkejut sekali. Ya udah kalau gitu mah enak aja, nggak usah pakai JavaScript.
Mm. JavaScript gue ngapain nih katanya. Kok gue gabut katanya. Paling yang pakai JavaScript itu yang gambar ini yang turun ke bawah sama Nah, yang itu gimana? Oh, itu di center aja kali ya? Maksudnya kalau di GameMaker itu following object. Kalau ini apa? kalau ini ada di JavaScript ya, di bagian Ini script. Tuh gimana kan? cara kebawahinnya? Ini pakai JavaScript. Karena ada scrolling kan, dia ngitung scrollnya. Heeh. Nah, Kalau ini aku tapi nyontek kenapa kalau ChatGPT. dari samping? Kenapa kalau dari samping nggak pakai JavaScript ya? Terus dia pakai add event listener lagi kan? Jadi mesti dia ngecek kan, kalau ada yang scrolling berarti gue mesti pindah posisi gitu kan ya? Iya. Bentar, Mik. Kalau misalnya muncul dari samping juga Kak Cika pikir gitu. Jadi misalnya kayak, oh gue mesti ngitung nih gue gambarnya berarti pasti muncul sebaris sekolom-sekolom nih misalnya gitu. Pasti di Mm-mm. looping berarti. Tapi event listener-nya berarti hover. Jadi Kak Cika selalu berpikir, hover mah pakai JavaScript. Tuh. Mika mana, Mik? Taruh image. Jadi kayak gini. Oh gini sih, Mik. Coba Kak Cika pinjam. Kalau Kak Cika gini dah. Tunggu. Pinjam dulu. Mana coding? Nah, kan di image ya. Ini. Kalau Kak Cika sih mendingan ini ditaruh di dalam style kan. Nah gitu. Terus kan ada body HTML. Image source bener di situ. Oke. Berarti kan body style. Mika maunya si gambarnya di sampingnya ya? Nah, Iya, coba di save dulu. ya, teks. Bentar. Nah gitu. Tinggal dikebawahin gitu. Mm-mm. Tapi gimana caranya supaya si gambarnya di situ ya? Nah, si tulisan ini pengen di sebelahnya, Mik, apa gimana? Ya, gimana sih gini? Aku gini dulu. Ini. Mm-mm. Terus tulisan di sini. Maunya di situ. Terus kayak di sininya gitu loh. Ini kekecilan karena. Kayak gitu. Oh, Bisa sampingnya atau di bawahnya gitu. Mbak Bensin, Atau bisa kayak gini sih. nggak tahu. Kok Karza bisa sebelahan ya? Za, kalau Arza yang dibikin div nggak, Za? Yang tulisan-tulisan SMA sama yang ada si ketua OSIS sama wakil ketua OSISnya tuh satu div nggak? Atau nggak dipakein div? Yang OSIS, yang welcome ini. Taruh. Ya, itu. Mereka tuh di div atau gimana? Masalahnya Kak Cika tuh sama Mikaela tuh pengen di sini ada gambar. Di sini ada tulisan. Terus di sini ada gambar lagi. Itu gimana? Oh, jadi ada dua gambar ya di kanan sama kiri ya. Ya, kira-kira gitulah. Mik, gambarnya di kanan kiri apa di kiri aja sih? Gitu. Sebenarnya aku mau bikin banyak gambar sih di satu website ini. Nah, gitu. Boleh. Itu ada gambar lagi ya? Kayak di sini gitu. Atau di bawahnya. Ada gambar lagi tapi aku belum pilihin. Bentar ya, Kak Cika mikir. Soalnya kalau di Java itu ada layoutnya. Tapi kalau di CSS gimana ya? Tunggu. Taruh. Oh, layout, images, and text with CSS. Oh, pakai Flexbox bisa. Tunggu.
Tunggu Mik, Kak Cika lagi cari dulu. Bisa floating. Gambarnya mau floating atau atau pakai grid aja ya? Bisa, 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 bisa. Hmm, Grid container. Mik, coba ya, Kak Cika cobain ini ya. Tunggu. Mika boleh, taruh. Ya, Kak Cika boleh nggak nambahin ini? Tunggu. gimana? Nah ya, tambahin. Aduh, dia pakai kelas ya. Boleh. Boleh. Style, image. Kak Cika tambahin style dulu ya. Bentar. Grid, container. Misalnya gitu ya. Nah, kita coba dulu Mika. Tapi Mika nanti tolong tambahin gambar ya, biar Kak Cika bisa ngetes ya. Oke. Taruh dulu. Tapi ini, kalau ada grid container, displaynya pakai grid. Kak Cika mau coba pakai grid nih, Arza nggak pakai grid kan? Kak Cika mau coba pakai grid. Jadi kayak di Java, template. Grid. Jadi kayak kotak-kotak gitu. Kan jadi nanti ada baris sama kolomnya, lebih gampang. Oh, Nggak tahu sih kalau jadi terlalu kaku, tapi bisa. Jadi kayak udah ada gridnya kayak foto gitu. Dia mau di sebelah mana gitu. 1 fr. Gap. 200 px satu frame. Gapnya 20 pixel. Max width 800 px. Max worth. Kacau. 800 px. Margin auto. Align. Items. Center. Grid. Grid container. IMG. Width. Berantakan. Codingnya tapi biarin dulu deh. Kalau merapit mesti kita pakai ini Mik. Pakai Visual Studio Code biar sama dia dirapihin. Width 100, border radius 8 pixel. Nah, itu kan style kan. Nah, Kak Cika bikin di sini dulu ya, ngetes dulu ya Mik ya. Kalau berantakan biarin dulu ya. Thank you. Div class. Nah, ini Kak Cika bikin kontainer dia berkotak-kotak nih. Maksudnya dia berbaris kolom. Grid container gini kan. Nah, image source. Nah, Kak Cika masukin ini ke sini. Gambarnya Mikaela sama ini ya, Kak Cika masukin ya. Oke. Bentar ke sini. Cut. Lalu di sini. Aku nggak ngekat sih. Ini masuk ke grid container kan? Ya. Nah, ini berarti masukin div. Gitu, Mik.
Nggak tahu ya tapi. Kita coba dulu. Ini. Eh, Wah, wah, besar banget. gara-gara diapain ini? Mungkin width-nya sama yang itu belum pas Oh, ya. karena width-nya 100% ya? Oh, Oh ngerti. iya iya kayaknya deh. Hmm. Atau yang itu loh. Hmm. Iya. Tapi gimana ya kalau Kak Cika mau dia center. Ntar ya Kak Cika benerin dulu. Oke. Oh gini sih kompleks layoutnya. Grid container. Grid container IMG. Lalu. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Coba itunya. Ntar Kak Cika rubah ya. Coba gini. Tapi bener kok dia masuk kan ke dalam grid container kan? Hmm. Nah, di dalam grid container image-nya itu coba ya Kak Cika ganti gaya dulu, tenang. Ini belum seperti yang aku mau sih, tapi coba width-nya cuma 50 gitu. Jadi gimana sih? Atau di auto aja. Hmm. Oh, oke. Coba di auto aja deh. Taruh. How to make the image in the original width and the text Udah bisa. is right on the next image. Gimana? Ini udah bisa ternyata. Oh iya udah bisa ya? Oh iya deh bisa. Tadi pakai apa? Sama Kak Cika di autoin? Apa? Oh itu kurang di save. Pintarnya. Nah sekarang gimana caranya bikin tulisannya ada di kanannya? Hold on. Flexbox, Mungkin diganti aja wrapping sih. text, grid Oh, taruh. oke. Di sini kayaknya. Ini ya. Lalu ininya ChatGPT-nya ngadat Ntar make aja ke copy paste biar bisa ngebandingin. Nah kalau itu kan berarti kita punya kontainer kan tadi. Namanya tadi apa? Div. Grid container ya. Kita grid container, display text, census center, partikel.
Line items. Oh, di sini aja kali. Lead container, display, flex. Tapi grid atau flex ya? Coba ya, tunggu dulu. Kita ganti jadi flex. Nah, flexible. Line items. Oh, center. Gap 20 px. Container image, width sama height auto. Container P, font size. Oh, iya ya. Si P-nya belum kita bikin stylingnya. Oh, Perlu nggak ya, Mika? Mari kita cek dulu ya. baik deh. Font size sama kita rubah ya. Pokoknya kalau size-nya berubah, kalau ininya berubah berarti nanti Mika mesti ngoprek-ngoprek stylingnya. Karena kayak kemarin kan kita udah styling, terus ketimpa styling lain. Coba ini kayak gimana sih jadi? Pengen tahu dulu. Save. Oh, Oh enggak ya? Kok si paragrafnya nggak mau di sampingnya ya? hmm. Padahal udah masuk kontainer sih. Padahal udah masuk div container kan mereka. Div class container. Di dalamnya ada gambar Mika kan. Oh, atau nggak usah pakai ini ya? Iya, gara-gara BR-nya, Mik. Oh, Tapi kok masih di situ ya? Next to the image, kok nggak next to the image sih? uh-huh. Kontainernya kan itu ya, width-nya. Height-nya bener. Ah ya, Kalau yang atasnya bisa diganti nggak kayak ini? cobain. Padding buat apa ya? Yang mana? Ini nih. Padding itu jarak. Jadi kayak saya kalau ada misalnya apa ya? Misalnya ada paragraf sama paragraf itu ada jaraknya. Paragraf sama gambar ada jaraknya. Padding itu jarak antar elemen. Tunggu Diganti dulu gitu. sebentar. Kalau diganti tata ya, sabar coba ya. Salah nih mau lobat lagi. Nah, dulu Mau ganti ininya. kita cek. Nah, Wah, Arza anteng ya. Lalu kita coba. Kita paksa bisa nggak ya? Container display flex. Align system max width 100. Container.
Image mana? Image. Max width. Flex. Shrink. No. Make piston. Height auto. Coba gitu ya. Container. Margin left. Nggak tahu sih, Mik, harusnya sebelahnya nih sekarang. Oke. Oh, Tapi kenapa ya dia nggak mau di sebelahnya banget ya? hmm. Nah, di atasnya ada yang salah nggak? Coba cek. Ini ya. Coba ya. Udah nggak? Body. A1. Color blue, color pink. Div. Oh iya ya, ini div ngapain? Oh, enggak dong. Ini div, ini image, bener. Kita punya grid container. Kita punya image container sama paragraf. Udah bener. Hmm. Atau kita coba bikinin. Write CSS. Left. Title. And paragraph. In the center. And another image on the right. Ini katanya kalau mau bikin paragraf, ya nggak cukup. Nah, Mika. Ini ya, katanya nih coding kalau kita mau, tapi udah sama, tapi kita samain lagi ya. Oh, di div lagi, Mik. Oh, Div class grid container kan, image source. Nah, ini kita div lagi. Nah, itulah sebabnya Kak Arza divnya banyak banget. Nah, ini misalnya Kak Cika kasih gambar lagi ya, Mik, di sini ya. Jadi nanti Mika nggak ganti gambar ya. Ini Kak Cika kasih gambar di sebelah kanannya. Tunggu, sabar, semoga bisa.
Kita coba ya, paste. Nah, ini kan dia di antara div sama div-nya. Oke, sekarang Kak Cika tambahin styling, container, body container, container image, sama text center. Berarti di sini harus bikin ini. Bisa bikin text. Oke, kita coba. Testing. Oh, Loh, beneran. kok malah di bawah? Itu kok ada double? Emang Kak Cika double. Cuman Oh, emang double. maunya tuh yang ini di sebelah kanannya, Mi. Ini tuh Oh, maunya di sini. tapi bisa ke bawah. Ini naik ke atas gitu, maunya gitu. Berarti Tapi apa kenapa nih? ya itu teksnya jadi ke bawah? Oh, teksnya tuh gimana sih biar satu baris Atau sama yang mungkin gitu? gara-gara image-nya gitu? Gak tahu ya. Kalau oh, atau ini harus dimatiin dulu ya. Mik, kalau ini dimatiin gimana sih? Kita kalau komen tuh gimana, Mik? Komen. Gini ya? Iya, pakai itu. Ditutup nggak? Apa gini? Itu pakai yang, ya, yang itu. Bener, ini udah bener? Iya deh, kayak gitu. Yakin? Kemarin tes gimana? Ngeganti. Kak Cika tuh takut setting antara ini nih, container image sama image-nya berantem gitu. Oh, Kan kita pakai grid container nih. Ini ya. kan image aja per elemen. How to comment out whatever. Bener kok. Oh gitu. Iya, kalau commentingnya udah bener sih, Vic. Taruh ya. Pusing, taruh. Ntar kayak sama Kak Arza kemarin. Itu kurang tutupnya katanya. Oh, apa ini ya tadi ya? Grid containernya perlu kayak gitu nggak ya? Tak. Container. Hmm, gini aja deh, kita rubah nggak usah pakai grid container deh. Hmm. Arza kalau oh, container, display, flex, grid nggak usah pakai grid deh, pusing. Gap, line items, center. Justify. Oh.
Semut. Ntar Kak Cika mau samain dulu. Display sama dengan flex, gap perlu nggak? Gap 20 px, make width 1000 px, 100% lah ya. Margin auto, align itemsnya kasih tambah. Item center, justify, content, space, between. Oke. Container image with H1 perlu nggak ya? Kita ada H1 ya? Udah di set kan H1. Takutnya bentrok. Coba kita coba. Coba Mikaela, apakah ini berhasil? Nah, Mik bisa Mik. Oh, bisa. Nah, Mika yang atur-atur berarti size-size-nya gimana? Oh, image yang Sama ganti satu gambar ya, website Mik. tadi gimana? Nah, ini ya si gambarnya tuh Kak Cika set kan width-nya 100 px. Iya. Height-nya auto. Nah, Mika bisa mainin gitu. Misalnya width-nya nggak 100 px, misalnya 500 atau gimana. Itu teh Terus tadi kenapa nggak bisa ke atas image-nya? Kak Cika bikin lagi ininya, CSS-nya pakai text center. Jadi si header sama paragrafnya dimasukin ke div text center. Nah, si text center itu di setting dia harus di tengah. Udah gitu dia harus ngisi space yang ada gitu. Jadi dia akan ngisi space di antara dua gambar gitu. Oke. Gitu, Mik, coba dioprek. Sekarang mau ngecek dulu Kak. Kak Harza lagi anteng dia jangan-jangan udah bikin. Wow, ngapain lagi dia? Oh, mau dimasukin ini? Visi Mikir layoutnya dulu. sekarang Kak Cika tanya. Hold on. Arza kalau misalnya ya, Arza Kak Cika tanya, kalau mau bikin kayak gini mau gimana? Mau kayak gini. Kalau Kak Cika tuh gini ya, kalau kalau kepemikiran Kak Cika di Java, Kak Cika tuh akan bikin kayak gini grid gitu, grid. Ini akan ada 3 kolom gitu ya. Kalau kalau di Kak Cika ya, 3 kolom dan 2 baris gitu. Nah, terus nanti tuh bakal jelek soalnya, tapi si ini tuh berarti kan harus di sini kan. Jadi Kak Cika tuh misalnya visi ini masuknya di baris 2 kolom 1, kolom 2, di baris 2 kolom 3 gitu ya. Tapi kan kalau yang ada ngabisin 2 tempat gini, nah itu tuh tricky lagi gitu. Gimana nih layoutingnya? Kalau Arza apa digeser-geser kayak tadi Arza ngoprek? Kalau aku sih mau pakai ini. Gimana ya triknya? Mau nyuri idenya Arza? Bentar. Kasih tahu Laza. Saya Kak Cika sama Mikael aja cuman gambar, tulisan gambarnya udah kesel. Mana kan Butet? Iya. Ini. Jadi pertama aku pengen bikin Gimana? kontainernya dulu. Bukan Oke. kontainer section itu ya. Tapi Ya. kontainer Isinya biar ininya nyatu. Biar semua elemen di kotak ini nyatu. oke, oke, Nah itu pakai display flex. oke. Berarti ini baki ya. Nanti ada gelas, ini piring-piring sama gelasnya di dalam situ ya. Hmm, Nah, elemen-elemennya, komponennya. Terus. iya. Nah habis itu ya bikin kotak lagi. Jadi ini khusus dianya. Ya, Ini dianya. ya. Ini. Nah, pertanyaan ya. Oke. Apakah Arza akan membuat misalnya CSS-nya ini satu, stylingnya ini satu, ini styling 2, ini styling 3. Ini styling 3, gitu. Iya gitu. Gitu, oke. Ini Kak Cika masih pusing layoutnya. Dah, pertanyaan Kak Cika adalah, how do you make sure ya
Si ini kan ngelewatin 2 ini. Maksudnya posisinya gini gimana sih Za kalau nggak nge-grid? Gini loh, si visi sama misi sebelahan, tapi dia di bawahnya Sesar Bintang Kavi. Nah, mereka bertiga harus di sebelahnya si ini gitu loh. Kalau Kak Cika tuh kebayangnya gini, Za, jadi ini kan ada satu kontainer besar yang Arza bilang kan. Mm-mm. Yang ini kan, yang ini yang luar ya. Nah, maka Cika Iya. dibagi 2 nih, bagi 2 set. Nah, ini kan jadinya si ini kan, si orang ini ya, si Sesar kan. Nah, ini Mm-mm. Kak Cika bagi 2 nih, set. Ini jadi wakil ketua OSIS apa bla bla gitu kan. Nah, ini Mm-mm. Kak Cika bagi 2 set gitu. Jadi kan kebayang gak sih jadi bentuknya tuh grid gitu. Cuman yang ini tuh nge-merge di kolom, ini nge-merge di baris. Kalau di Java lebih gampang, tapi kalau di CSS gue gak ngerti. Maksudnya gimana kita nyebelahin mereka gitu. Maksudnya ini kan si visi sebelah misi, tapi si visi misi di bawahnya si tulisan. Ah, mereka ini Mm. bertiga di sebelahnya gambar. Nah, gimana tuh nulisnya? Nah, maksudnya strategi div-nya gimana ya, Za? Arza udah bikin belum? Atau lagi mikir? Belum, masih lewat nih. Ah, ya udah bagus kalau lagi mikir. Nanti Kak Cika ikut-ikutan. Nanti biar Mikaela kalau dia mau salto-salto, Kak Cika udah kepikir gimana. Ih, Karena Mika ngoprek dulu ya, Kak Cika sama Karza lagi memikirkan kalau kita mau nah itu gimana ya? Oh coba ya, Kak Cika coba tanya ChatGPT dulu secara lagi deh. How do I make HTML and CSS if I have a picture on the left and 2 rows of text on the right, which the first row Oh, kebayang. has big fonts and below the other row, dia ngerti nggak ya si ChatGPT? The other row has 2 columns. But these 2 rows of text is on the right side of the picture. Nah, gue belajar prompting udah tahu nih promptingnya bener apa enggak. Bisa loh, dia ngerti loh, Za. Kak Cika mau lecek dulu. Mika bentar ya, Kak Cika mau bikin. Oke. Oke. Oh, gini, Za. Dia bikin body, terus kontainer. Nah, dia bikin kontainer image. Tuh kan Kak Cika tuh gak ngerti ya CSS logiknya gimana sih? Ini kayak Kak Cika gak ngerti logiknya Scratch waktu lagi belajar Python. Oh, dia bikin kolom. Oke, berarti dia bikin kontainer, bener kata Arza. Bikin 1 kontainer. Semua dimasukin ke situ. Terus ada gambar. Dia gambarnya sebelah kiri. Enggak, dia bilang gambar aja. Udah gitu ada div text. Teksnya diisi 2. Yang satu div, yang berdua div lagi. Nah, setiap kolom itu ada div lagi. Kayak gini, Za. Gimana cara gue ngopi ya? Ntar Mika biar, kalau nanti Mika perlu. Ini adalah stylenya. Ada Kak Cika coret di sini. Nah, itu stylenya. Ini headnya ketinggalan, cuy. Iya. Ini bodinya. Mika ternyata sekompleks ini. Iya. Makanya kita harus menghargai orang yang membuat website manual tahu. Kalau misalnya dia nge-generate-nya pakai tools atau misalnya pakai AI ya udahlah ya gitu ya. Tapi kalau orang yang nge-develop manual itu edan tahu.
Kak Cika mendingan disuruh ngoding Python lah, mendingan suruh ngoding Python daripada suruh front end mah liur. Tapi ini bisa berarti. Ntar Mika Cika tes dulu. Kita copy ke apa namanya? Visual Studio Code ya. Kita bener nggak nih? Kita bener nggak nih? Ini Kak Cika bikin jadi file save as. Taruhnya di mana? Di download aja. Orang gila. Apa ya namanya ya? Read layout CSS. Oke. Nah, berarti Kak Cika harus taruh gambar. Gambar di dalam download itu ada siapa aja? Coba ada gambar apa? Nah ini aja gue ambil. Excel JPG. Excel. Oh. Lalu, Darmik, Kak Cika mencoba ngeran dulu pakai browser. Open with Safari. Iya bener loh, Za. Berhasil, Za. Bisa. Kita testing dulu. This is a big title text. Bentar, Mik. Kak Cika kayaknya sudah mulai ini. Ntar Mikala Kak Cika cek ya. Big text. Bla 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 la. Loh, oh ini. Iya bener. Bener. Bener, Za. Jadi dia tuh bikin div, ya kan? Terus. Makanya mesti didesain dulu, Mek. Kalau enggak, kacau dia. Nah kan kalau, sorry ya Kak Cika coret-coret ya. Nah kan dia bikin gini, bener harusnya sih bikin kontainer gede dulu kan. Ya. Nah, terus dia taruh dulu di sini gambar nih. Nah, lalu dia bikin, udah nih dalam kontainer ya. Jadi si kontainer ini tuh, ini langsung misalnya ini roti taruh di sini sebelah kiri nih. Ya. Terus Kak Cika mau naruh gelas. Nah, Kak Cika taruh garpu misalnya. Kak Cika bikin gini lagi nih, Za, gini. Tar dulu. Oh, enggak gitu, Za, gini. Kak Cika bikin lagi di sini ada satu baki lagi. Nah, ini adalah si teks yang satu, tapi di dalam teks box itu ada lagi dua di sini. Begitu. Ih, batak banget gue sumpah demi. Jadi div itu di dalam two columns. Oh, enggak, ini gini malah, Za, gini. Gitulah udah. Aduh, Mikaela headache Kak Cika botak. Kalau kata siapa tadi? Kata Kenzi botak sampai ke tetangga. Nah, itu kayak gitu. Saking stres. Nah, Mika sebenarnya ini agak kacau sih. Nah, Mika sekarang gimana? Mika mau Nah, itu udah oke. Oh Sekarang iya, Mika mau Kak. nambahin apa? Mau tanya juga, ini teh gimana cara ngekebawahin Mau di gambarnya? mana, Mika? Mau di mana? Kayak dikebawahin sedikit aja gitu. Pakai apa sih? Kayak pakai apa gitu? Semuanya turun atau gambarnya doang? Gambarnya turun. Yang ini. Gambarnya turun. Oh, coba-coba. Soalnya aku mau cobain gitu. Gambarnya. Coba cari container image. Oh, with. Ya, coba ya, taruh.
CSS for adding top margin for an image. Kasih top margin bisa nggak? Margin top kali ya? Coba Aduh, pakai margin top aja. Bentar, bentar, bentar. Hmm, ini aja coba. Hah, eh, kok nggak mau ya? Oh, titik komanya. save. Yeay. Yeay. Tapi ya kan bener nggak? Yeay. Turun nggak? Atur-atur Turun, turun, turun. turun kan? Turun deh. Coba, coba. Coba oprek. Kita yang mana sih? Hah, bingung. Ini Oh, ya, oh, iya itu. cobain Oh, 50. 40. 50. Cobain. cobain. Cantico. Oh ya. Bener. Yeay. Thank you. Yuk, iya. Tadi juga ngarang. Oh. Oh, kalau waktu mana ya Kenzi ya? Oke, oke. Nah, lucu ya. Tapi sih sebenarnya si gambarnya, kalau lihat gambarnya kacau gemes pengen dibikin transparan, backgroundnya biar bagus. Lah, Arza ngapain nih ini bikin apa dia di bawah? Holy moly. Hmm, 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 hmm. Dulu, ini dihapus dulu.
Kakak, Hmm, ini kenapa image-nya ada dua? Aku masih bingung banget. oh, Mika ini. Mika coba ambil satu gambar lagi. Kalau mau ditambahin nih Kak Cika ngetes doang. Ini di sini. Liatin dah. Kak Cika Itu di namanya. duplicate atau enggak? Nih ada duaan ini nih. Oh, dua. Iya, kalau Mika mau hapus, hapus satu aja. Itu cuma ngetes aja. Kak Cika pengen tahu bisa nggak kanan kiri. Aku mau Ternyata coba. harus di div gitu, di konten. Oh, oke. Thank you. Iya. Mengoprek. Hebat codingnya sungguh sangat hardcore. Mika teh ya tuh. Lala, kalau list of paragraph A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, I, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke lah, aku mengerti sekarang lah. Nah, bagus juga ya. Nah, berarti tinggal di styling nih. Misalnya yang ini warnanya ini. Beda. Taruh pegel. Holy. Aduh pegel. Nah, ngeliatin Arza dulu. Arza udah berhasil gak mengimplementasikan yang dipikirin? Di Apa sih yang di kepalanya Arza? Nggak, Cika nggak ngerti loh. I don't pakai know. display flag. Kamu kompleks. Maksud Kak Cika teh, Kak Cika pikirnya ada tuh HTML CSS tuh bakal gimana gitu. Ternyata sama dia dibawa ke level yang kayak C++, C juga. Level yang kayak gitu tuh. Nah, berarti sebenarnya nggak ada, kita belum sampai JavaScript, tapi ternyata nggak usah pakai Java. Ah, udah sih, udah sampai JavaScript kan, misalnya ada hal-hal yang nggak usah pakai JavaScript juga sih. Ya udah sih gitu. Ini apa harusnya?
Bener lah. Oh, I know. Ada gawat juga nih. Udah bisa menerima order. Oh, Mikaela juga order bikin website nih. Udah pengalaman nih bikin website. Udah ada portfolio. Oh, wait. Hmm. Soalnya apa ya? Kacika cari tar XLS. Oh, dataset ya. Tunggu. Ini gitu. Kayaknya ini deh. Sekarang Kacika kirim kamu. Oh, hackathon. Zak, ini naruh backgroundnya gimana, Zak? Background apa? Ini kan ada backgroundnya awan. Mm-mm. Ah, itu tuh semuanya atau sama harus ada di div lagi? Dipakai section. Section apa? Oh, bedanya section sama div apa sih? Nah, itu juga nggak tahu. Tanya dulu, gue botak lama-lama. Nah, Mungkin section itu kayak slide. what is the difference between div and section? When to use? Nah kan, this is one of the most common confusions in HTML. Kata dia, div itu genre container, no meaning. Use just to group stuff together for styling or scripting. When to use when you just need to group element or apply CSS. Oke. Section. Semantic container means a standalone section of content. Use when the content forms a logical or thematic section of your page like a chapter. Div itu berarti cuman purely struktural gitu loh, Za. Mungkin gini, div itu kayak tembok gitu. Yaudah ya, ini tembok. Lu dari sono ke sono sekatnya gitu. Tapi kalau section tuh kayak ini kamar mandi, ini dapur gitu kali ya. Oh iya, iya bisa bisa. Karena dia semantik cenah, ada meaningful section gitu. Ya Allah.
Ternyata front end itu botak juga ya. Ya berarti gitu, tapi sebenarnya nggak salah. Maksudnya kalau itu nggak pakai section juga sebenarnya bisa. Pokoknya misalnya div class card ya udah gitu. Tapi kalau section semantik tuh kayak misalnya section about, nah gitu kan. Section misalnya eh section about, section in FAQ gitu lah. Iya kan? About us, service, contact. Mm. Ya yang ngerti-ngerti. Udah. Oh, cuman gitu aja. Gitu aja kata Arsa. Pusing weh. Nah, ini nggak tahu dia ngapain lagi. Ya, begitulah pokoknya mah. Aduh dulu. Hmm. Ya. Ah, apa ini udah times up nih. Kalau mudahan boleh. Oh, Zaza lihat-lihat kayak apa? Ini ngebagi gininya gimana coba sama nggak main Kak Cika? Coba lihat CSS-nya. Yes, yes, yes. Kita bikin yang tadi kita omongin kan? Iya, yang layoutnya kayak gitu. Gimana yang Arza? Kasih lihat Kak Cika. Jadi Eh, pertama, HTML-nya sayangku. oh HTML kayak gini aja. Oh iya sama sih. Tunggu, kan itu kan big awannya kan. Terus kan kontainer Mm. berarti yang gedenya. Terus big box itu siapa? Big box Yang yang kiri. ini kontainernya, Ah, sini big box. BG-nya, BG box. Oke, ini yang atas, yang kecil atas sama kecil bawah yang mana? Kecil atas sama kecil bawah. Kok udah ada dia, tapi aku nggak ngerti sebelah mananya. Ini ya, big box. Dia kan ada big box. Big box 2 yang mana? Ih, kok bisa ada gitunya? Bukan ya? Belum selesai sih ini. Oh, ya udah. Nggak, tapi kan Zaza nanya dulu, Kak Cika nanya. Sebelum udahan. Nanti kan Arza bakal bagi 2 ini kan? Iya. Ya udah, berarti benar. Ngintip Mikala. Mikala di save dulu. Oke. Nih, Ini Mika jadi besok. kayak gini. Ih, bagus. Mikai, kamu pinter. Ih, Saya bagusnya. itu dapat dari ChatGPT. Tapi aku nggak terus Biarin lagi. lah. Biarin. Kak Cika juga tadi ChatGPT sebagian, tapi ya udahlah. Tapi oke loh. Bagus loh, Mik. Ya, not bad. Oke, thank you. Iya, Mik, besok berarti Python jam 1. Ya. Kenzi kayaknya lanjut lagi, dia mau bikin game lagi. Jadi kayaknya selama Mika Python, Kenzi tetap bikin game dia. Jadi nanti kayak kemarin lagi sama dia lagi. Mau extend soalnya dia gamenya nggak jadi-jadi kan udah 3 hari tuh. Udah gemes dia. Mau ditambahin aja waktunya gitu. Tapi Mika mah belajar Python. Jadi nanti kita besok Oke. Python. Ya, nanti Kak Cika kirim linknya ke Papa ya. Oke, thank you. Thank you, Mikaela. Sampai besok. Bye. Bye-bye. Aduh, pegel. Pegel. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Ya. Bye. Bye. Arza kok 2-nya di bawah sih, Sa? Iya. Pusing. Kekecilan tempatnya. Nanggung. Itu yang Kak Cika nggak bisa pikirin tuh itu loh, Za. Kak Cika tuh tidak mempunyai apa gue yang gila ya. Kak Cika tuh nggak bisa ngebayangin kekecilan tempatnya gitu. Terus kenapa kalau kekecilan lu ke situ gitu? Kan gue juga nggak tahu ukurannya.
karena pakai flex wrap Nah, wrap ya. kalau flex wrap itu dia berarti kalau nggak cukup turun ke bawah ya, kayak Iya, heeh. kayak Kalau flow. dihapus dia bakal nge-stay gitu. Tuh. Oh iya benar. Nah, supaya dia turun ke bawah gimana? Tapi intinya dia harus masuk ke kontainer yang bawah. Mm-mm. Kontainer bawah dibagi jadi dua. Dua itu dikasih tahu, lu satu kiri, satu kanan. Tapi kalau Kak Cika nggak gitu, deh. Tapi mana ya? Cukup. Yang Kak Cika tuh apa ya? Berarti kan if. Nah, kalau yang Kak Cika itu berarti kan dia bikin div. Nah, terus di dalam kontainer itu div ya. Di dalam div ada yang kiri. Oke. Nah, justru yang kiri itu nggak pakai kontainer. Nah, yang kanan bikin kontainer. Kontainernya di dalam kanan ada yang atas sama yang bawah. Yang bawah ada dua kontainer lagi. Nah, kalau Kak Cika gitu. Nah, kalau Arza nggak tahu tuh gimana. Tapi benernya kalau ngodingnya kayak Mika gitu nggak pakai IDE botak tahu. Soalnya nggak ada tab-tabnya gitu. Jadi aja nih divnya udah nggak tahu yang mana. Alamat divnya. Ya kalau pakai ini kan enak. Ih, gila. Arza nanti katanya itu ya mau magang di PPATK. Oh, Nggak tahu Mama Arza yang bilang loh. Tapi nanti Kak Cika, sempat ditawari. tapi Cuma nanti Kak nggak Cika, tahu. kata Mama Arza katanya Kak Cika ditunggu ya sertifikatnya soal Arza mau disuruh magang. Nanti Kak Cika bikinin sertifikatnya deh. Cuman yang Kak Cika nggak ngerti tuh Arza mau magang ngoding apa mau magang, sorry, mau magang codingan yang kayak Python atau mau ngoding website sih? Katanya sih ini yang website. Oh ya udah. Soalnya kan di PPHTK tuh ada beberapa mahasiswa Kak Cika juga ya yang magang, anak-anak Teliu. Itu mabok tahu karena disuruh disuruh deteksi transaksi yang mencurigakan gitu loh, Za. Jadi kayak misalnya ada data nih, Oh, bisa cek nggak misalnya nih money laundry nih gitu, atau misalnya penipuan Ponzi nih kayak misalnya kok rekening ini dapat duit terus sih gitu ya. Lu mm-mm. lu jualan atau lu mm, nipu orang nih gitu kan? Ada kan orang yang saya dapat duit banyak dari nasabah atau dari orang umroh gitu kan ya. Terus sampai Mm-mm. dipindahin kemana gitu kan? Ada pola gitu di mana misalnya kalau ada satu jumlah yang banyak masuk ke satu rekening tuh jumlahnya sama, dicek itu penjualan atau lu sebenarnya ngumpulin duit orang terus lu mau nipu nih gitu, mau scam nih. Terus kalau misalnya dari satu rekening keluar banyak gitu. Mm-mm. Nah, lu money laundry gak nih? Ada loh yang money laundry gitu loh, Za. Jadi dia ngirim aja duitnya tuh sama dia dilempar-lemparin ke orang-orang lain lagi gitu. Supaya kelihatannya kayak transaksi, tapi sebenarnya itu dia pencucian uang gitu. Nah, itu kan susah tuh lumayan dari dataset segala macam tuh. Mabok tuh mahasiswanya. Datanya gede-gede pula kan. Terus Oh, mesti dipikirin juga misalnya, yang mesti diperhatiin tuh kayak misalnya saldo gitu ya. Ini kok orang saldonya kosong terus gitu. Asal dapat duit kosong. Ini orangnya emang duitnya tinggal sedikit atau cuman dipakai sebagai rekening lewat aja nih, nyuci duit atau apa nih gitu kan. Terus mm-mm. dilihat misalnya asalnya dari mana, misalnya dari negara tertentu atau dari kota tertentu, itu juga dicurigai. Tanggalnya juga, jumlah transaksinya juga. Itu tuh kan banyak yang harus dilihat gitu.
pakai machine learning sih, Mm-mm. tapi mabok. Kak Cika sih bilang ke Mama Arza, kalau secara skill mah Arza bisa lah, dia levelnya bisa lah sama mahasiswa gitu ya. Cuman Kak Cika pikir tuh tadinya mau ngerjain gitu, Arza bisa sih Bu, dia tinggal catch up aja, orang dia mah cepet ngerti kata Kak Cika gitu. Oh, tapi kalau bikin website ya udah gampang sampai gampang buat elu Za, tapi Kak Cika mah botak. Aduh gila, gue capek banget sampai encok loh mikirin ini width-nya, height-nya, mana mah ada, terus ada Arza tiba-tiba ngasih tahu ada hover, tiba-tiba ada flex float, apa tadi, alamak. Aku mah orang back end aja lah, kalau front end tuh hanya kalau terpaksa aja. Kak Cika kalau tidak ada keterpaksaan tidak akan mengerjakan front end. Paling bikin website Prokot CG udah. Aku atau misalnya bikin website orang sih, tapi Kak Cika kalau front end nggak bisa desain, terus ya gitu Za, kayak hah kok logiknya beda sih sama ini. Tapi udah mulai lebih ngerti sih sekarang lah. Gara-gara ngeliat codingnya Arza, oh Arza pintar juga deh caranya. Oke Za, Kalau di PPATK apa? emang Gimana? ada yang buat website gitu ya? Nggak ngerti, makanya Kak Cika nggak ngerti. Makanya Kak Cika bilang, oh Arza magangnya bikin web sih, emang nggak belum ada web PPATK, Iya. ya kan? Yang ada Mm-mm. tuh, yang Kak Cika tahu tuh mereka, jadi gini Za, mereka tuh, ini tuh masih belum terselesaikan loh. Kebayang nggak di negara itu kita yang menjaga kedaulatan duit-duit kita, atau maksudnya apa ya, yang tahu bahwa lu ini ya ada aliran duit ke sini gitu kan, biasanya ada orang nipu, ada kan waktu itu yang nipu handphone itu loh Za, yang dia jualan ratusan iPhone. Itu kan Oh iya. yang ngebekuin kasus-kasus kayak gitu, atau misalnya ada misalnya orang korupsi atau ada apa yang berhak membekukan rekeningnya tuh PPATK. Jadi si PPATK tuh ngeliat nih kayak, hah, ini orang misalnya polisi nih, ada rekening polisi kok duitnya ke situ, apaan lu? Ini bagi-bagi narkoba apa gitu kan. Oh, Nah, itu kalau dicurigai dia yang nutup gitu. Nah, berarti kan yang ngecek ada korupsi atau enggak, ada pembelian senjata misalnya. Terus PPATK juga ngecek ini Za, misalnya kalau mau ada teroris, itu katanya kodenya gini, uang buat Pak Ustadz gitu atau apa, itu tuh biasanya teroris mereka tuh ngumpulin dana buat beli bom atau apalah nggak ngerti. Itu tuh PPATK tahu loh. Jadi mereka, oh, jadi dia tahu ah, misalnya untuk Pak Ustadz di pesantren mana, itu teh padahal sebenarnya apa nih gitu, itu udah tahu ada jaringannya emang. Nah PPATK tuh sampai ke level itu, jadi BIN juga mungkin konsultasi juga, ngobrol sama PPATK juga. Nah teman Kak Cika tuh bilang, kita tuh memfilternya manual tahu kata dia, jadi mereka tuh tidak akan tahu ada transaksi mencurigakan sebenarnya kalau nggak ada yang ngelaporin. Jadi kayak misalnya ada yang lapor, kebetulan kelihatan gitu kayak ini kok aneh ya, kok transaksinya kok gini ya gitu ya, kayaknya mm. mencurigakan deh, atau ini orang mencurigakan, coba lu cek dong transaksinya gitu. Nah itu kalau ada yang lapor, PPATK baru ngecek gitu, terus sama dia ditelusuri. Nah mereka pengennya itu bisa otomatis ya, tapi kan susah, maksudnya berarti kita kan harus ngontrol semua transaksi tuh, dilihat gitu kayak ngeliatin saham gitu kan, Oh, oh ada transaksi ini apa gitu, langsung kasih warning. Nah, dan di PPATK orangnya udah sedikit, suruh ngecek yang manual, dia mempertahankan se-Indonesiaun gitu kan, sebenarnya capek banget gitu. Jadi dia bilang, teman Kak Cika bilang, kalau ada mahasiswa magang di sini bantuin kita lah, kita ini udah capek banget, bisa nggak sih pakai machine learning katanya. Terus Kak Cika bilang bisa ya, cuman akhirnya si mahasiswanya juga mabok juga, susah emang. Udah datanya gede, mikirnya susah, ngodingnya ribet. Jadi nggak semua orang bisa, cuman harus gitu, harus dibantuin. Nih kalau enggak tambah mm. tambah keteteran, mereka capek loh ngecekin. Kayak waktu itu apa ya? Ada apa gitu di DPR. Itu kan orang PPATK yang ditanya. Coba Mm. aliran uangnya gitu. Bener nggak? Misalnya departemen ini ada ini nggak? Ada nilep duit nggak? Misalnya, misalnya. Ini uang makan siang gratis ditilep nggak? Coba PPATK cek. Oh, Nah, misalnya. Dia yang bisa ngecek. Nanti PPATK bilang, iya dari aliran ini gue cek, ini ternyata kayaknya ada indikasi gini, tapi kelihatannya ini. Oke, kalau memang benar terkonfirmasi, tolong diblokir. Blokir. Terus kalau misalnya teroris itu diblokir tuh caranya supaya apa coba? Supaya mereka nggak bisa makan. Jadi kalau teroris itu kayak kanker, cara ngebunuhnya adalah jangan dikasih akses.
Oh. Kanker kan juga gitu ya, misalnya dia sukanya gula atau sukanya apa, jangan dikasih makan gula, jangan dikasih makan pengawet, nanti dia mati sendiri. Nah, kok teroris juga gitu katanya. Dicek aliran dananya dari mana, misalnya dari mana, dari Afghanistan, atau dari mana misalnya. Itu ditutupin aja rekeningnya gitu, rekeningnya dia diblokir dulu, lama-lama mati tuh terorisnya nggak punya duit. Nah, itu PPATK tuh sepenting itu, ay. Makanya kalau Arza nanti sampai magang di Hmm. situ harus cerita sama Kak Cika ya. Nah, rahasia-rahasia. Ya, ya udah lah ya. Oke, Baik, Za. Kak. Sampai ketemu lagi ya. Ya, oke baik ya, Kak. Thank you ya. Bye-bye Arza. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.